Kebayang nggak kalau dulu sampean waktu tugas di Spaku akan jadi ibu kota negara itu? Sebenarnya sama sekali nggak kebayang loh. Kita beli wireless mic ini dari Shopee loh. Linknya ada di deskripsi. Nah, kayak gitu. Modelnya kayak gitu kan? Iya, iya, seperti itu. Nah, sederhana aja pesan saya. Yang menjaga pasti akan terjaga. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di daerah Jakarta Selatan. Masih kontekan nggak sampai nama Iqbal sama Aris? Oh, nomor saya yang di Sepaku dulu kan udah nggak aktif. Ya itu yang nomor lama itu di handphone yang lama kan, udah hancur banget tuh kan. Nah, akhirnya saya ganti handphone dengan yang pakai yang 2 SIM. Yang satu itu nggak seisi pulsa sampai nomornya hangus. 2020 saya masih ketemu mereka. Ada yang inget nggak sampean? Kita beli singkong, Iya? beli singkong. Nggak mau dibayarin ya itu ya? Hah? Waktu itu? Nggak mau deh. Atau aduh. Bapak-bapaknya tuh. Kalau saya selama di sana itu ya pengalaman apa ya? Bukan pengalaman sih ya sebenarnya. Kisah-kisah yang dijalani di sana itu kalau ingat pahitnya, ya hampir nggak ada pahitnya sih. Karena emang semuanya tawar, hambar banget ya kan? Hambar ya. Subuh ya kadang ada yang datang, kadang sendirian sampai azan subuh pun males gitu kan. Ya udahlah subuh sholat sendiri aja akhirnya begitu. Ngerasain mati lampu sehari bisa berjam-jam. Ya bersyukurnya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang ini mati lampu sejam 2 jam, gimana ya kayaknya? Kayak nggak ada kehidupan ya. Di zaman itu kan teknologi kayak Android kan masih baru-baru banget ya. Ya kebetulan juga saya selama di sana makanya bukan Android, jadi nggak begitu panik lah. Yang saya panik kan cuma satu, kalau lagi mati listrik, otomatis saya nggak bisa mandi loh. Pakai pompa ya, air Iya. pompa ya. Air sumur. Kebayang nggak kalau dulu sampean waktu tugas di Spaku akan jadi ibu kota negara itu? Sebenarnya sama sekali nggak kebayang loh. Di tempat itu banget, bener-bener di tempat itu. Kenapa ya saya bilang ya? Ya Allah, seandainya berandai-andai nih kan, kalau saya nggak pulang aja ke Jakarta sekarang, ya saya jadi warga ibu kota selamanya. Ini bisa jadi di tahun depan atau tahun 2025, ini bukan lagi ibu kota Jakarta, tapi kampung Jakarta. Padahal 2016 presiden belum planning Belum kan ada. untuk jadi ibu kota negara gitu kan. Padahal di tahun itu juga mungkin kalau harga tanah udah terjangkau lah ya. Terjangkau banget. Bahkan sempat ada yang nawarin saya dulu satu kapling itu 11 juta waktu itu kan. Yang rame di daerah apa? Daerah apa namanya? Bere-bere ya? Yang oh ini Jumlai. Tanjung Jumlai. Ya, Iya, ada iya, dulu iya. sempat yang Iya, iya, nawarin bener-bener. katanya. Mau bikin kapling di sana dijual 11 juta apa berapa gitu. Saya ditawarin, dia bilang, "Ya, saya belum ada niat buat terus menetap di sini. Karena belum ada pandangan kan sampai ada sesuatu yang sebenarnya kalau dibahas apa ya? Lucu iya, tapi ada lucunya, ada sedikit penyesalannya. Ada seseorang yang Apa tuh? ada seseorang yang berhasil menarik lah di sana. Ya, sama dianya nggak pernah ngobrol, tapi ngobrol sama orang tuanya terus. Iya. Kalau tahu masa sebut merek ya. Ada dulu, jadi emang ya semangat banget buat bertahan di sana sampai ada insiden lah kan, insiden yang mengharuskan untuk pulang. Ya udah, sementara pulang dulu. Sampai akhirnya dapat kabar, udah duluan loh. Tahu kan orang udah kebayang belum? Rumahnya samping masjid ya? Nah kan, jangan disebut merek dong. Duh, saya benar-benar tertarik banget itu. Seperti sesuatu hal yang apa ya? Mustahil tapi harus diusahakan. Pasti semangat-semangatnya ya Wah, waktu itu. semangat banget. Makanya kalau misalkan ada info nih kan dari grup MT,
Nanti hari Jumat, malam Jumat kita MT-an. Orang-orang berangkatnya itu hari Jumat pagi. Saya hari Kamis sudah berangkat, saking semangat. Kenapa ya? Karena ya nggak tahu ya, namanya ketertarikan. Tapi ya kalau diingat-ingat sekarang, sebagaimana kata orang-orang bilang, ironi dan tragedi itu kalau dijalani sering waktu akan berubah menjadi komedi, ya nggak? Ya kalau diingat-ingat di zaman dulunya itu bisa sakit banget, ya kan? Ini mustahil tapi harus diperjuangkan, kan sedih ya. Tapi kalau diingat sekarang ya pengen ketawa. Ya, ya, ya. Terus, oh ya, dengar-dengar sekarang lagi aktif di TikTok nih. Gimana? Ya mulai dikit-dikit. Apa namanya? Merintis lah, sampingan. Aktif sedikit di live streaming ataupun di reposting konten. Ada konten yang bikin sendiri, ada emang konten yang reposting dari akun orang, ada. Tapi rata-rata sih kalau dari akun orang, nggak mungkin dari aplikasi lain ya. Ya tetap saya harus konfirmasi sama yang punya mengizinkan atau tidak untuk di re-uploadingnya. Spill dong nama TikToknya. Nama TikToknya nanti ada di sini ya. Iya. Kalau di TikTok ya baru-baru ini sih. Kalau dulu sempat kan cuman sebagai penikmat, sampai kemudian ngelihat di jajaran teman-teman sendiri bahkan ada MT yang ya kalau dilihat-lihat ngeselin ya. Selesai ngajar rebahan di kamar, tapi kok setiap kali futsal yuk ayo, jalan yuk ayo terus. Ya bukan meremehkan Ukrong Kak, tapi dengan setiap kali ajakan ayo gas itu kan membutuhkan biaya yang banyak. Sampai akhirnya saya penasaran, saya tanya, ternyata dia menjadi afiliator di TikTok Shop dulunya sebelum ditutup. Ya alhamdulillahnya kan berarti mendapatkan ladang rezeki yang halal dari situ. Nah kesalahan saya taunya setelah itu booming, saya baru ikut-ikutan. Kalau seandainya saya konsisten dari dulu, ya dulu saya pernah aktif juga upload konten-konten tentang, bukan konten sih ya, lebih ke re-uploading video klip musik official. Pernah beberapa kali, sampai kemudian saya ngedown, kayaknya nggak bakalan laris deh kontennya. Akhirnya saya hapus, bikin lagi. Ya kembali jadi penikmat, sampai akhirnya saya tahu dari MT itu katanya bisa menghasilkan. Ya sekarang saya coba-coba lagi ya, barangkali nanti dengan adanya TikTok Shop bakal nyangkut 1/1 atau 1/2 iklan. Ya per konten 1 iklan kan, ya mudah-mudahan. Cuman untuk sekarang sih masih fokus untuk pengembangan akun nih, pengembangan untuk jumlah followers, jumlah viewers, dan jumlah like-for-like-nya. Barangkali ada yang mau bantu support, silakan. @_ RAIF. Raif. Iya. F-nya berapa? F-nya ada 3. F-nya ada 3 ya. Kalau sekarang konten saya itu lebih ke bukan kata-kata motivasi Islami, bukan. Cuman lebih ke yang para anak-anak muda, ABG labil, ya ABG labil, para sad boy dan para sad girl, kalau lagi galau biasanya nyari kata-kata yang relate dengan keadaannya, asik relate-nya tuh. Yang mungkin orang-orang yang lagi galau ataupun lagi apa, dia butuh sesuatu untuk diupload sebagai storygram atau mungkin story WhatsApp-nya. Itu saya sediakan di akun saya. Yang penasaran boleh nanti berkunjung. Sebenarnya sekarang sudah banyak tools untuk kita bikin konten-konten begitu ya. Oh, udah banyak banget. Ada ChatGPT. Ada. Pernah tahu? Oh, kalau pakai itu. belum. Nah, ChatGPT itu, jadi kita mau cari definisi apapun atau kita tanya apapun lah, akan dia jawab. Ada itu. Kalau Google kita searching apa, dia kasih definisi gitu ya. Akan muncul yang tertinggi. Hasil pencarian yang terbanyak gitu akan muncul teratas. Tapi kalau ChatGPT, apapun kita mau cari, tentang apapun lah akan terjawab. Tapi dia kayak punya regulasi yang kita tanya sesuatu yang di situ kritikal atau rahasia atau apa, dia konfirmasi, saya tidak jawab dan lain sebagainya gitu. Ada ChatGPT, cek aja lah, tapi aksesnya juga tetap lewat
Google. Cuman dia seperti web gitu. Kita Sejenis tanya apa? AI bukan sih ya? Ya sistemnya mungkin ya. Sistemnya ya. Menarik juga kayaknya tuh bakal dicari. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya ketemu sama teman dulu pernah MT ya, MT tugas di Spinggan. Sekarang aktif bikin konten kreator juga. Terus apa ya? Dia buka usaha gitu. Jadi ini, Cak, dari nama misal Arif nih, nama Arif dibikin jadi logo. Oh ya, ini namanya Kreator tuh apa sih namanya? desainer gitu lah ya. Desainer ya, desainer gitulah. Dihubungkan dengan apa Photoshop ya apa sih? Habis itu Ada jadinya seperti ini gitu. Ya, Akhirnya itu proses dia buat si logo itu dari huruf A-nya itu begini, R-nya begini, I-nya gini, F-nya di sini gitu kan. Dia video tuh dari atas, terus dia upload. Uploadnya di mana? Di Facebook. hah? Facebook ternyata menghasilkan Oh Facebook juga. ya. Kalau di Facebook itu kalau nggak salah pendapatannya melalui Star Gift ya. Beda kalau misalkan di TikTok itu kan dia giftnya itu stiker, berupa stiker. Kayaknya kalau di Facebook itu berupa star, bintang, ataupun kalau dia bisa live streaming di Facebook bisa pakai link Saweria juga bisa. Kalau di Facebook itu saya sama sekali nggak pernah live karena emang algoritmanya saya nggak paham dan nggak pernah tertarik. Selama ini saya pakai Facebook itu cuman forum jual beli biasanya. Ketika ada kebutuhan yang kebutuhan lebih ke hobi sih ya. Kalau lagi hobi apa pengen cari gitu. Atau mungkin ada yang bosen dengan barang apa. Awalnya dulu itu saya main di Facebook Marketplace Action Cam dulu. Zamannya masih hobi-hobinya touring, jalan-jalan. Belilah Action Cam kayak orang-orang kan. Nah, itulah awalnya saya mengenal Marketplace Facebook. Yang sampai sekarang Marketplace cukup menjanjikan dengan ya tadi mungkin sama kayak saya di TikTok, re-uploading konten orang. Kalau di Facebook kita cuma modal foto sama alamat penjual. Kita bisa posting sebagai jualan kita sendiri. Adapun nanti pembayaran dan konfirmasinya melalui rekening bersama atau transfer langsung ke kita. Udah tahu belum ya? Nggak tahu. Nah, kalau di Facebook itu biasanya jual beli lebih lancar loh. Oh. Dia walaupun bukan platform khusus jual beli, tapi menyediakan yang namanya marketplace, apa aja ada di situ. Dari mulai apa yang paling kecil ya, gorengan sampai rumah ada di sana, lengkap. Coba saya sekali nanti buka di marketplace. Ternyata ada suatu saat saya diundang untuk jadi sharing gitu ya, sharing di narasumber di Muda Mudi, kasih waktu 10 menitan untuk menyampaikan atau perkenalan ini komunitas keempat gitu kan. Terus silakan kalau ada yang berminat hubungin saya gitu kan. Rupanya ada satu pemuda yang dia hubungin, bener Mas Don, bener nomornya Mas Doni, iya bener. Terus Mas, aku mau dong join di sini. Rupanya apa dong? Dia udah penghasilan sebulannya udah 6 juta rutin. Dari mana? Bulan. Bener. Dari dia itu afiliasi dengan Shopee ya. Oh, Shopee afiliator. Iya bener. Shopee itu gede banget gitu. Jadi ketika orang beli lewat link yang dia sajikan, itu dia akan dapat gitu kan. Dapat. Nah di situ. Kalau Luar Shopee itu biasa. saya pernah belajar. Kayaknya sih nggak terlalu susah kalau dari Shopee ya. Kita cuman tinggal bikin konten sesuatu barang yang kita beli dari Shopee. Misalkan kayak wireless mic ya, yang lagi dipakai nih. Kita bisa bilang, kita beli wireless mic ini dari Shopee loh. Linknya ada di deskripsi. Nah kayak gitu. Modelnya kayak gitu kan? Iya seperti itu. Nah, setiap konten kita bisa selipin salah satu, atau mungkin saya pakai jaket yang saya pakai ini saya beli di Shopee, linknya di deskripsi ada. Ya benar-benar. Sebenarnya gitu ya. Atau link di bio gitu. Link di bio bisa juga. Nah, sekarang kalau di era sekarang ini ya, orang yang bilang apa-apa serba sulit, sebenarnya bukan serba sulit, tapi serba nggak tahu dan nggak mau tahu ya. Kalau orang yang dia mau tahu, yang akhirnya tahu sampai akhirnya ya proses untuk menjadi seorang pakar kan susah ya. Tapi yang namanya pakar itu berawal dari fenomena bola salju.
kecil 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 lama-lama besar. Harus ya kayak Tokopedia lah, mulai aja dulu. Kayak saya juga sama, mulai sesuatunya dari hal yang kecil, ya dibiasakan, lama-lama akan terbiasa kok. Seru sih dunia konten kreator ya. Sederhana aja pesan saya, yang menjaga pasti akan terjaga.